Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AKMSI, selaku dosen dari mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah akuntansi sektor publik yang kami beri judul Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3, dimulai dari saya sendiri, yaitu Imadi Panisa Putra dengan NIM 2107 021007 selaku moderator serta pembicara kedua. Kemudian ada rekan saya atas nama Ifatna Al-Insani dengan NIM 2107 021012 selaku notulen dan juga pembicara pertama. Kemudian izinkan saya selaku moderator memberitahukan rangkaian kegiatan presentasi pada hari ini. Di antara yang pertama, ada pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Kemudian kedua ada penyampaian materi presentasi yang dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kedua ada tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang ketiga ada lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang keempat ada asumsi akuntansi sektor publik. Yang kelima ada implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Yang keenam ada kualitas siklus akuntansi sektor publik. Dan yang ketujuh ada pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab yang akan kita lakukan nanti setelah presentasi berlangsung. Dan itu akan dipandu oleh notulis. Kemudian yang keempat ada tambahan dari dosen pembimbing. 5 ada pembacaan kesimpulan. Yang keenam ada penutup. Baik, untuk menghemat waktu, presentasi akan dibuka dengan dibacanya materi 1, 2, 3, 4, dan 5 yang akan dibawakan oleh pembicara pertama. Untuk Ifatna, dipersilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Panji atas kesempatan baik yang diberikan kepada saya. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terlebih mengikuti perkuliahan akuntansi sektor publik. Sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Saudara Panji, saya, Ifatna Al-Insani, yang pada kesempatan baik kali ini akan menemani teman-teman selaku notulis yang akan memandu berjalannya sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang akan berlangsung pada saat mata kuliah akuntansi sektor publik nanti, dan juga sekaligus menjadi pembicara satu yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang meliputi definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik, tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik, lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik, asumsi akuntansi sektor publik, dan terakhir saya akan membahas mengenai bagaimana implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Dalam praktiknya pun, akuntansi sektor publik akan selalu dihadapkan oleh perubahan lingkungan, kemajuan teknologi, dan situasi baru yang tentu menimbulkan masalah baru pula dalam mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya. Solusi dari permasalahan tersebut tidak selamanya berasal dari standar akuntansi keuangan yang telah diberlakukan sebelumnya. Dalam hal ini, kerangka konseptual memiliki peranan dalam mengembangkan standar akuntansi yang telah diberlakukan sebelumnya. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa kerangka konseptual merupakan acuan pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar akuntansi tersebut. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik yang diharapkan dalam jangka panjangnya dapat membantu praktik akuntansi dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah akuntansi terkini ataupun masa yang akan datang sejalan dengan pengembangan standar akuntansi yang dapat diuji ketentuannya dengan kerangka konseptual terkait. Sebagai salah satu referensi di luar standar akuntansi keuangan sektor publik, tentu kerangka konseptual akuntansi sektor publik
disusun atas dasar tujuan yang diharapkan dapat berperan penting bagi beberapa pihak diantaranya, yaitu yang pertama dapat dijadikan acuan bagi tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya berupa meninjau kembali standar akuntansi keuangan di masa kini dan mengembangkan standar akuntansi keuangan sektor publik di masa depan. Yang kedua, dapat dijadikan acuan bagi tim penyusun laporan keuangan sektor publik sehingga dapat memahami praktik akuntansi yang dapat diterima umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, ada acuan bagi para auditor untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang telah disusun dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan terakhir, dapat dijadikan acuan bagi para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan atau memahami informasi yang tersaji dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan. Pembahasan ketiga terdapat lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebagaimana yang telah saya paparkan pada definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik, dapat diketahui bahwa kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik yang meliputi 7 kegiatan, yaitu yang pertama ada perencanaan publik, yang kedua ada penganggaran publik, yang ketiga ada realisasi anggaran publik, yang keempat ada pengadaan barang dan jasa publik, yang kelima ada pelaporan sektor publik, yang keenam ada audit sektor publik, dan yang terakhir ada pertanggungjawaban publik. Di mana ketujuh hal ini saling berkaitan satu sama lainnya, dimulai dari kerangka konseptual membahas bagaimana perencanaan publik yang berkualitas disusun dan dilaksanakan sehingga dapat dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu proses penganggaran. Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan sehingga menentukan keberhasilan serta akuntabilitas program. Proses selanjutnya yaitu realisasi anggaran yang baik dan berkualitas sehingga pelaksanaannya diwujudkan dengan proses pengadaan barang dan jasa publik yang berdampak pada pencapaian efektivitas dan efisiensi program. Kerangka selanjutnya terdapat pembahasan mengenai pelaporan keuangan sektor publik yang terdiri dari pelaporan keuangan sektor publik termasuk pelaporan keuangan konsolidasi dan pelaporan kinerja. Laporan tersebut disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali, di mana menurut IPSAS, laporan keuangan organisasi sektor publik yang harus dihasilkan minimal meliputi laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan aktivitas atau ekuitas neto, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Kerangka konseptual juga membahas jalannya proses dan pelaksanaan audit sektor publik yang berkualitas. Audit yang berkualitas adalah proses pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian terdapat proses pertanggungjawaban yang menjadi proses terakhir dari siklus akuntansi sektor publik dan juga tahap akhir dari penentuan pencapaian atau ketidaktercapaiannya program secara keseluruhan. Yang keempat, terdapat pembahasan mengenai asumsi akuntansi sektor publik yang menjadi penentu atas dasar praktik akuntansi yang akan dilakukan oleh lembaga sektor publik, sekaligus kegiatan atau aktivitas program pelayanan apa yang sekiranya akan dilakukan oleh lembaga sektor publik. Setidaknya terdapat 6 asumsi akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama ada kebutuhan masyarakat, yang kedua ada alokasi sumber daya, yang ketiga ada ketaatan hukum atau peraturan, yang keempat ada dasar akrual, yang kelima ada keberlangsungan organisasi, dan yang keenam ada akuntabilitas kinerja. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat, di mana asumsi ini didasarkan pada masyarakat yang menyadari bahwa mereka merupakan makhluk ekonomi atau makhluk yang membutuhkan kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Di lain sisi mereka juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan makhluk atau individu lainnya dalam hidupnya, sehingga mendorong individu tersebut untuk membentuk suatu kelompok atau bahkan membentuk organisasi publik. Asumsi dasar inilah yang menentukan dalam proses perencanaan
yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Berdasarkan kebutuhan masyarakat inilah perencanaan dapat disusun oleh organisasi publik dengan menentukan daftar skala prioritas kebutuhan yang mana yang ingin dipenuhi terlebih dahulu. Lalu yang kedua, terdapat alokasi sumber daya, di mana setelah perencanaan ditetapkan berdasarkan skala prioritasnya akan dilanjutkan dengan proses penganggaran, di mana proses alokasi sumber dana bagi seluruh aktivitas yang hendak dilaksanakan dari dokumen perencanaan. Pengalokasikan sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Sumber dana organisasi sektor publik dapat diperoleh dari hasil pajak, retribusi, hibah dari donor, sumbangan dari para donatur, atau iuran warga, atau dikenal sebagai swadaya masyarakat. Sedangkan yang termasuk sumber daya manusia adalah para pegawai itu sendiri, pengurus organisasi, sukarelawan, atau pekerja sosial. Sedangkan yang termasuk sumber daya alam seperti yang kita tahu, bahan tambang, sungai, hasil pertanian, atau apapun yang dihasilkan oleh bumi, tempat di mana organisasi sektor publik tersebut berada. Lalu yang ketiga, terdapat ketaatan hukum atau peraturan. Dalam menjalankan rangkaian siklus akuntansi sektor publik tentu terdapat mekanisme pengelolaan agar apa yang ada dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dan mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Perangkat aturan atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, proses pengukuran kebutuhan dan alokasi sumber daya ini akan berjalan dengan lancar serta efektif jika didukung dengan regulasi yang memadai sehingga mendorong berlakunya praktik yang baik, tertib, dan akuntabel. Siklus akuntansi sektor publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik pula. Lalu yang keempat, terdapat dasar aktual yang merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan sektor publik yang disusun atas dasar aktual akan memberikan informasi kepada para pemakainya bukan hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan sektor publik meliputi berbagai transaksi masa lalu dan peristiwa terkait yang mempengaruhi pengambilan keputusan secara ekonomi. Lalu yang kelima, terdapat keberlangsungan organisasi, di mana setiap aktivitas yang dilakukan oleh sektor publik akan didasarkan pada keberlangsungan organisasi, di mana dengan dilaksananya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik. Lalu yang terakhir atau keenam, terdapat akuntabilitas kinerja, di mana merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi tidak salah jika salah satu siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Yang kelima yaitu pembahasan terkait implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik, yang dimana terdapat karakteristik kualitatif yang merupakan paduan dari dua kata yaitu karakteristik yang berarti ciri-ciri khusus dan kualitatif yang menandakan mutu. Lalu bila dikaitkan dengan informasi akuntansi yaitu ciri khas informasi akuntansi sektor publik yang dihasilkan dalam proses akuntansi dan berguna bagi pemakai. Sedangkan jika diimplementasikan pada akuntansi sektor publik, maka dapat diartikan sebagai ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada pemenuhan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Lalu terdapat unsur-unsur karakteristik kualitatif
akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama relevan, di mana relevan ini mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan para pengelola organisasi dengan mengubah atau menginformasi harapan mereka tentang hasil atau konsekuensi tindakan atau kejadian. Dalam konsep kerangka konseptual, informasi yang relevan dapat membantu investor, kreditor, dan para pengguna lainnya untuk mengevaluasi kondisi masa lalu, masa kini, dan masa depan atau nilai prediktif, atau untuk mengonfirmasi atau mengoreksi harapan utama atau nilai umpan balik atau nilai feedback. Agar relevan, informasi harus selalu tersedia bagi pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, atau dapat dikatakan bahwa informasi keuangan harus tepat waktu. Lalu yang kedua, terdapat keandalan atau reliabilitas, di mana mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Keandalan atau reliabilitas informasi bergantung pada derajat kejujuran ketika menyajikan kejadian. Dalam kerangka konseptual, agar menjadi andal, informasi harus dapat teruji atau diuji, netral, dan disajikan dengan jujur. Keterujian terkait dengan pemenuhan kualitas pekerjaan seseorang berdasarkan standar yang telah disepakati. Sedangkan penyajian jujur dan kelengkapan mengacu pada penyesuaian antara data akuntansi dan data kejadian yang harus ditunjukkan. Sedangkan netralitas mengacu pada ketiadaan bias dalam penyajian laporan akuntansi atau informasi. Oleh karena itu, informasi yang netral sudah terbebas dari bias untuk memperoleh berbagai hasil yang diinginkan atau meyakinkan keterangan tentang cara berperilaku. Lalu yang ketiga, ada kualitas sekunder yang mengacu pada komparabilitas dan konsistensi, di mana komparabilitas ini mendeskripsikan kegunaan metode yang sama dari waktu ke waktu dengan penyajian yang tetap. Sedangkan prinsip konsistensi menjelaskan bahwa metode akuntansi tidak dapat diubah lagi setelah diadopsi. Lalu yang keempat, terdapat pertimbangan biaya dan manfaat, di mana dikenal sebagai keterbatasan pervasif. Informasi keuangan akan dicari jika manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut melebihi biayanya. Oleh karena itu, sebelum mempersiapkan dan diseminisasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan. Lalu yang terakhir, terdapat materialitas yang dimana dipandang sebagai ambang pengakuan. Pada dasarnya, materialitas adalah angan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. Ketika diimplementasikan, karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik juga terlihat sebagai sebuah hierarki sebagaimana yang telah tersaji dalam PowerPoint. Pada posisi paling bawah, hal ini disebut dengan perwujudan yang terdiri dari regulasi dan pelaporan. Regulasi merupakan pedoman bagi seluruh proses pengelolaan organisasi yang menentukan akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Sedangkan pelaporan merupakan instrumen akuntabilitas dari kegiatan organisasi. Setelah perwujudan, ada operasional yang merupakan sebuah tahapan di mana pelaksanaan transaksi-transaksi publik dilakukan. Transaksi dilakukan berdasarkan regulasi yang ada dan dilaporkan sesuai standar pelaporan organisasi. Posisi di atasnya lagi terdapat pokok-pokok sesuai standar, pokok-pokok fundamental yang berisi unsur-unsur akuntansi sektor publik atau perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik, audit sektor publik, serta pertanggungjawaban publik, dan karakteristik kualitatif yang dimana meliputi mudah dipahami, relevan, reliabilitas, dan komparabilitas. Setelah unsur-unsur akuntansi sektor publik beserta transaksinya dapat memenuhi karakteristik kualitatif yang ada, tujuan organisasi akan dapat diwujudkan. Tujuan organisasi dan tujuan kesejahteraan publik berada di atas segala-galanya.
Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya selaku pembicara satu. Untuk berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Saudara Panji. Kepada Saudara Panji dipersilakan. Baik, saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah kualitas siklus akuntansi sektor publik. Dalam materi ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada kualitas perencanaan publik, kedua ada kualitas penganggaran publik, tiga ada kualitas realisasi anggaran publik, keempat ada kualitas pengadaan barang dan jasa publik, kelima ada kualitas pelaporan sektor publik, keenam ada kualitas audit sektor publik, serta yang ketujuh ada kualitas pertanggungjawaban publik. Baik, di materi pertama mengenai kualitas perencanaan publik terbagi menjadi 3 bagian. Pertama ada pengertian kualitas perencanaan publik, kedua ada outcome perencanaan publik, serta karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik. Di kualitas perencanaan publik, pertama itu, pada tahap perencanaan biasanya akan tercipta dokumen perencanaan yang sangat penting dan menentukan dalam menghasilkan outcome. Dan yang dimaksud dengan kualitas perencanaan adalah sebuah prosedur yang mendefinisikan kualitas terkait dengan tugas ketika proyek baru mulai digarap untuk memenuhi kualitas yang direncanakan. Sehingga yang dimaksud dengan prosedur kualitas perencanaan adalah prosedur standar bagi pengelola proyek untuk mendefinisikan kualitas yang terkait dengan persyaratan termasuk tugas, standar tanggung jawab, serta persyaratan sumber daya pada perencanaan proyek. Standar kualitas perencanaan akan membuat berbagai prosedur, standar, dan praktik diacu sebagai sistem kualitas di dalam manual kualitas kegiatan organisasi. Kualitas perencanaan akan memastikan bahwa pekerjaan pada tahap perencanaan terlaksana dengan benar sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Penentu kualitas perencanaan yang utama adalah standar kualitas perencanaan yang bisa berwujud sebuah formulir standar yang berisi tentang referensi terhadap standar yang berlaku, prosedur dan juga pedoman penggunaan sistem kualitas output dari organisasi. Kemudian hal yang digunakan sebagai kerangka kerja bagi perencanaan kualitas terdiri dari yang pertama keterangan mengenai kegiatan organisasi, yang kedua ada kerangka kerja kriteria baik itu input dan juga output dengan membuat referensi terhadap standar utama serta petunjuk yang digunakan dalam melakukan kegiatan organisasi. Tiga ada pengesahan dan persetujuan pihak terkait atau kelompok yang mendukung untuk tidak menggunakan atau menyimpang dari standar yang harus dilampirkan demi referensi di masa depan. Dan berikut beberapa hal yang sering menjadi halangan dalam mewujudkan perencanaan efektif. Pertama ada kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang tengah terjadi di sekitar area organisasi. Yang kedua ada kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan. Yang ketiga ada kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses. Baik, kemudian di bagian kedua mengenai outcome dari perencanaan publik. Di sana tertera mengenai definisi dari outcome dari proses perencanaan publik adalah dokumen perencanaan yang mayoritas terbagi menjadi dokumen perencanaan jangka pendek atau 1 tahunan, kemudian dokumen perencanaan jangka menengah atau 5 tahunan, dan juga dokumen perencanaan jangka panjang atau 25 tahunan. Dan di bagian ketiga mengenai karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik, terdapat 2 karakteristik kualitatif dari kualitas output perencanaan publik. Di antaranya yang pertama itu dapat dipahami serta relevan. Yang pertama mengenai dapat dipahami, karakteristik utama dokumen perencanaan publik adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pelaksana. Karena itu pelaksana diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas perencanaan. Kemudian yang kedua ada relevan. Materi dokumen perencanaan publik harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pelaksana perencanaan. Baik, di bagian kedua ada kualitas penganggaran publik yang dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian kualitas penganggaran publik. Kedua ada outcome penganggaran publik, serta ketiga ada karakteristik kualitatif dari kualitas output penganggaran publik. Di bagian pengertian kualitas penganggaran publik terdapat pengertian dari penganggaran, yaitu merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan juga sumber daya lainnya. Anggaran atau budget memainkan peran yang cukup penting dalam aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer sektor publik. Nah, itu manajer sektor publik diharapkan dapat menyusun anggaran yang mencerminkan aktivitas yang akan dilakukan pada suatu periode tertentu. Oke, kemudian di bagian kedua yaitu outcome penganggaran publik.
Dapat dokumen penganggaran pembangunan pemerintah daerah, itu contoh organisasi sektor publik yang menghasilkan beberapa dokumen, diantaranya rencana kerja anggaran atau RKAS-KPD, 2 ada Raperda RAPBD, 3 ada nota RAPBD, keempat ada Perda APBD, kemudian kelima ada surat keputusan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan di bagian ketiga, karakteristik kualitatif dari kualitas output penganggaran publik. Sebagaimana karakteristik kualitatif informasi dalam akuntansi sektor publik, terdapat satu karakteristik kualitatif kualitas output penganggaran publik, yaitu dapat dibandingkan. Baik, pada bagian ketiga mengenai kualitas realisasi anggaran publik, terdapat juga 3 bagian. Pertama ada pengertian kualitas realisasi anggaran publik, kedua ada outcome realisasi anggaran publik, serta ketiga ada karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran publik. Di pengertian kualitas realisasi anggaran publik, realisasi anggaran mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan dalam melaksanakan anggaran. Tujuan proses realisasi anggaran adalah mengembangkan produk dan juga layanan yang harus diberikan kepada publik. Dalam hal ini, proses realisasi anggaran menjadi tahapan yang paling lama dalam siklus akuntansi sektor publik, di mana sebagian besar sumber dayanya digunakan. Kemudian di bagian outcome realisasi anggaran publik, salah satu titik awal dalam meningkatkan kinerja program adalah pada fase realisasi anggaran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan berbasis kegiatan. Unsur-unsur dalam pengelolaan berbasis kegiatan yang dapat menjadi penentu kualitas pelaksanaan realisasi anggaran publik adalah bagi berikut. Yang pertama ada pengembangan kasus usaha, kedua ada menentukan prioritas, ketiga ada menyediakan pembenaran biaya, keempat ada menemukan manfaat, dan kelima ada mengukur kinerja untuk perbaikan yang sedang berlangsung. Dan di bagian karakteristik kualitatif dari kualitas output realisasi anggaran publik mencakup 2 aspek. Yang pertama ada dapat dipahami dan juga terandalkan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas dari kualitas output realisasi anggaran publik. Bagaimana karakteristik kualitatif informasi dalam siklus akuntansi sektor publik? Terdapat 2 karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada dapat dipahami, yaitu proses realisasi anggaran harus mudah dipahami oleh publik. Dan terandalkan, informasi realisasi anggaran publik akan bermanfaat jika bersifat andal atau reliable. Baik, kemudian di bagian keempat ada kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Di bagian ini juga terdapat 4 bagian. Pertama ada pengertian kualitas pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa merupakan penambahan barang dan atau jasa dengan total biaya kepemilikan yang paling masuk akal dalam kuantitas dan kualitas yang benar pada waktu yang tepat, kemudian pada tempat yang juga yang tepat, dan dari sumber daya yang juga tepat untuk memperoleh manfaat secara langsung. Pengadaan barang dan jasa secara sederhana dapat saja dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak dan juga tanpa tahapan yang panjang. Dan pengelolaan kualitas tergantung juga pada sistem pengelolaan kualitas efektif yang terdiri dari yang pertama ada perencanaan kualitas, kedua ada jaminan kualitas, ketiga ada pengendalian kualitas, serta yang keempat ada peningkatan kualitas. Dan bagian kedua ada outcome pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa melibatkan proses penawaran seperti tender. Sebuah organisasi publik dapat melakukan pembelian produk atau jasa jika biaya produk atau jasa melebihi ambang batas yang ditentukan. Dan di bagian ketiga itu mengenai tahapan pengadaan barang dan jasa publik. Proses pengadaan barang dan jasa dalam dunia modern biasanya terdiri dari 7 tahap. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi, kedua ada hubungan penyedia, 3 ada review latar belakang, 4 ada negosiasi, 5 ada pemenuhan, ke-6 ada konsumsi, kemudian pemeliharaan serta penyelesaian, serta yang terakhir itu ada pembaharuan. Nah, contoh hasil outcome dari proses pengadaan barang dan jasa publik adalah pembangunan bangunan oleh pihak ketiga seperti pembangunan jembatan oleh pihak ketiga, jasa konsultan dan juga lain-lain. Dan di bagian karakteristik kualitatif dari kualitas output pengadaan barang dan jasa publik, pada prinsipnya di karakteristik khusus dari proses pengadaan barang dan jasa publik adalah adanya persaingan terbuka dan juga proses transparansi. Adapun karakteristik kualitatif kualitas output proses pengadaan barang dan jasa adalah yang pertama itu dapat dipahami. Karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah kemudahannya untuk dipahami publik. Kemudian yang kedua itu ada terandalkan.
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan juga dapat diandalkan oleh para pemakainya. Yang pertama itu ada bagiannya pengertian kualitas pelaporan sektor publik. Terdapat pustaka-pustaka yang mendefinisikan kualitas pelaporan keuangan pada hal-hal seperti pengelolaan pendapatan, penguraian keuangan, dan kecurangan secara jelas menjadi penghalang tercapainya laporan keuangan yang berkualitas, serta telah menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai bukti penurunan konsep dalam proses pelaporan keuangan. Dan yang kedua itu ada di bagian outcome pelaporan sektor publik. Berikut outcome dari hasil laporan keuangan sektor publik antara lain. Pertama itu ada laporan posisi keuangan atau bisa disebut sebagai neraca. Laporan posisi keuangan atau dapat disebut neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan juga ekuitas pemilik pada satu saat tertentu. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan itu sebagai berikut. Yang pertama ada aktiva, adalah sumber ekonomi yang dikendalikan organisasi sebagai hasil peristiwa masa lalu dan juga diarahkan memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Dan ada kewajiban, adalah utang masa kini akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan organisasi dapat diselesaikan melalui arus kas keluar. Yang ketiga ada ekuitas, adalah hak residu aktiva pemerintah pusat atau daerah setelah dikurangi keseluruhan kewajiban. Yang kedua adalah laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja keuangan atau umum dikenal sebagai laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Langsung berkaitan dengan pengukuran pendapatan bersih itu sebagai berikut. Dan pendapatan atau income adalah arus kas masuk selama periode pelaporan yang bertujuan meningkatkan aktivitas sehingga terjadi peningkatan kontribusi dari pemilik. Yang kedua itu ada beban biaya atau expense, adalah pengurangan manfaat ekonomis di masa depan dikarenakan terdapat arus kas keluar atau konsumsi aktiva atau kewajiban yang mengurangi distribusi ke pemilik. Yang ketiga itu adalah laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto, adalah laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Dan yang keempat itu adalah laporan arus kas, adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi terkait penerimaan dan juga pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Dan yang kelima itu ada kebijakan akuntansi serta catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan ini harus menyajikan informasi sebagai berikut. Pertama ada dasar penyusunan laporan keuangan dan juga kebijakan akuntansi khusus. Kedua ada mengungkapkan informasi yang diajukan oleh standar akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga itu tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian harus wajar tetap diterapkan. Lalu kebijakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu organisasi untuk disajikan tidak terbatas pada hal-hal berikut. Pertama itu ada pengakuan pendapatan, kedua prinsip-prinsip konsolidasi, tiga ada investasi, empat ada pengakuan penyusutan atau amortisasi, lima ada kapitalisasi, biaya dan pengeluaran lain, keenam ada persediaan yang dimiliki untuk dijual, ini ada aktiva bersyarat lain, kalau ada kontrak konstruksi, kemudian ada investasi properti, lalu ada instrumen keuangan dan juga investasi, lalu ada sewa guna tulis, lalu ada biaya penelitian dan juga pengembangan, dan ada persediaan, lalu ada dimiliki untuk dijual, lalu untuk dikonsumsi, kemudian ada penyisihan serta biaya manfaat pensiun, ada penjabaran mata uang, definisi segmen dan dasar alokasi biaya, akuntansi inflasi serta hibah pemerintah. Tujuan dari umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dan juga mendemonstrasikan akuntabilitas organisasi atas sumber daya yang dipercayakan. Itu sebagai berikut. Pertama ada menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Kemudian kedua ada menyediakan informasi mengenai bagaimana organisasi mendanai aktivitasnya dan juga memenuhi persyaratan kasnya. Lalu menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan organisasi untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. Lalu menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu organisasi dan juga perubahannya. Lalu menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja organisasi menyangkut biaya jasa, efisiensi, serta pencapaian tujuan.
Untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, laporan keuangan sektor publik menyediakan informasi meliputi unsur, kewajiban, aktiva atau ekuitasnya itu, pendapatan, biaya, dan juga arus kas. Lalu di bagian karakteristik kualitatif pelaporan sektor publik, terdapat beberapa aspek ataupun bisa disebut karakteristik. Yaitu yang pertama itu dapat diperbandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan juga kinerja keuangan. Kedua itu kendala informasi yang relevan dan Anda. Jika terjadi penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang diberikan akan kehilangan relevansinya. Yang ketiga itu keseimbangan antara biaya serta manfaat. Keseimbangan antara biaya dan juga manfaat lebih merupakan kendala pervasif ketimbang karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan oleh organisasi harus melebihi biaya penyusunannya. Dan yang keempat ada keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Tujuan dari keseimbangan antara berbagai karakteristik kualitatif adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik. Yang terakhir itu ada penyajian wajar. Laporan keuangan yang dianggap sebagai sarana menyajikan secara wajar posisi keuangan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan sektor publik tentang batasan laporan keuangan yang dianggap wajar. Baik, materi selanjutnya adalah kualitas audit sektor publik. Di bagian kualitas audit sektor publik ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu ada pengertian kualitas audit sektor publik. Kualitas audit ditujukan untuk menguji efektivitas sistem pengelolaan kualitas. Karena merupakan hal yang bermanfaat bagi organisasi, kualitas audit tidak hanya melaporkan ketidaksesuaian dan tindakan koreksi, tetapi juga menampilkan praktik yang baik. Kemudian di bagian kedua itu ada outcome audit sektor publik. Kualitas audit terkait dengan sistem kualitas, perencanaan kualitas, pengendalian proses, produk, dan juga catatan asosiasi. Kualitas audit dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu pendekatan yang diambil oleh manajemen, kontribusi yang dibuat oleh komite audit, peran stakeholder dan juga komentator, peran orang yang mengajukan perkara, pendekatan regulasi, serta tekanan yang disebabkan oleh rezim akuntansi pelaporan. Kemudian ada karakteristik kualitatif dari kualitas audit sektor publik. Pada prinsipnya, karakteristik kualitatif proses audit sektor publik sama seperti dalam akuntansi sektor publik sebelumnya, yaitu pertama dapat dipahami. Karakteristik utama kualitas informasi yang ada dalam proses audit sektor publik adalah kemudahannya dipahami oleh publik atau pemakai laporan hasil audit. Dan yang kedua itu ada relevan. Informasi hasil audit sektor publik harus relevan demi memenuhi kebutuhan audit sektor publik yang telah direncanakan. Yaitu ada keandalan. Agar bermanfaat, informasi audit serta publik harus andal. Informasi audit sektor publik akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material, dan juga dapat diandalkan pemakainya. Dan yang keempat itu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan audit sektor publik antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan juga kinerja organisasi. Kemudian pemakai juga harus dapat membandingkan dokumen-dokumen dalam audit sektor publik untuk mengevaluasi posisi dari organisasi. Kemudian di bagian ketujuh atau bagian terakhir adalah kualitas pertanggungjawaban publik. Bagian ini juga terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Pertama ada pengertian kualitas pertanggungjawaban publik. Laporan pertanggungjawaban tahunan mencerminkan misi utama organisasi inisiatif utama untuk membawa misi serta kinerja pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi merupakan kewajiban kepala atau pengelola organisasi publik untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan organisasi kepada masyarakat. Pada pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban merupakan kerangka berpikir logis yang menentukan. Yang pertama itu scanning, kedua itu misi, tiga itu strategi, keempat program, serta yang kelima itu evaluasi. Kemudian ada faktor penentu kualitas pertanggungjawaban publik, diantaranya pertama itu kepemimpinan pengelola organisasi, kemudian kedua kapasitas personel organisasi, tiga ada kualitas perencanaan, keempat kualitas penganggaran, lima kualitas realisasi anggaran, serta yang terakhir itu kualitas pelaporan keuangan. Dan di bagian outcome pertanggungjawaban publik terdapat pengorganisasian penyusunan laporan pertanggungjawaban publik yang meliputi berbagai hal sebagai berikut.
Pertama itu mempersiapkan dan juga menyusun mempersiapkan dan juga menyusun rencana strategi. Dan kedua itu merumuskan visi misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan sasaran dan juga strategi organisasi publik. Ketiga itu ada merumuskan indikator kinerja organisasi publik yang berpedoman pada kegiatan yang dominan menjadi isu global serta kritis bagi pencapaian visi serta misi. Dan ada memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan juga fungsi dengan seksama. Yang terakhir itu ada mengukur pencapaian kinerja. Pengukurannya tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Pertama itu membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target, dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir itu membandingkan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau standar internasional. Yang terakhir itu ada karakteristik kualitatif dari kualitas pertanggungjawaban publik. Pada prinsipnya karakteristik kualitatif kualitas informasi pertanggungjawaban sama seperti siklus akuntansi yang sebelumnya. Pertama itu dapat dipahami, yaitu karakteristik utama dokumen pertanggungjawaban publik adalah kemudahannya untuk dipahami pengguna. Dan kedua itu ada relevan. Materi dokumen pertanggungjawaban publik harus relevan untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai pengakuan dan juga pengukuran dari transaksi publik. Di bagian materi ini terdapat beberapa bagian lagi. Pertama, definisi pengakuan dan juga pengukuran transaksi publik. Kedua, ada faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga biaya. Di bagian pertama yaitu definisi pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Dapat pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika pertama itu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik. Yang kedua itu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lalu sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah pertama, biaya historis, kedua, biaya saat ini, tiga, nilai realisasi atau penyelesaian, kemudian keempat ada nilai sekarang. Namun dasar pengukuran yang lazim digunakan organisasi publik dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik adalah biaya historis. Lalu di bagian kedua ada faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan juga pengukuran transaksi publik yang juga dibagi menjadi beberapa tahap lagi, yaitu pertama probabilitas manfaat ekonomi di masa depan. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian. Manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi. Kemudian di bagian kedua ada kendala pengukuran. Kriteria pengakuan pos yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu. Pada biaya kasus, biaya atau nilai yang harus diestimasi merupakan bagian yang esensial dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik tanpa mengurangi tingkat keandalannya. Oke, kemudian di bagian yang ketiga ada aktiva. Aktiva diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonomisnya di masa depan atau jasa potensialnya yang besar akan diperoleh organisasi dan aktiva tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan besar akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan juga jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Lalu di bagian ketiga ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan di mana relevansi pengklasifikasiannya terjadi apabila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya atas kemampuan organisasi untuk menggunakan ekuitas. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini diakui dalam laporan kinerja keuangan jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur juga dengan andal. Lalu terakhir ada biaya. Biaya itu sendiri diakui jika dalam laporan keuangan kinerja keuangan, penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi, serta juga dapat diukur dengan andal. Hal ini berarti bahwa pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan
kewajiban atau penurunan aktiva. Baik, dengan dibawakannya materi terakhir mengenai faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik, maka berakhir sudah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, namun akan dilakukan nanti setelah presentasi berakhir, yang akan dipandu langsung oleh notulen. Setelah sesi dari tanya jawab, kita akan menemukan kesimpulan dari hasil diskusi, yang nantinya penyampaian kesimpulan tersebut akan dibacakan langsung oleh notulen. Baik, gimana rekan-rekan sekalian? Sudah belajar banyak hal kan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik? Nah, sebelum itu ada quotes yang berkata, apa yang kita ketahui itu tidak penting, namun apa yang kita praktikkan dari apa yang kita ketahui itulah yang penting. Begitu, pada hari ini saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk mempraktekkan apa yang kita dengar, karena percuma saja kita sudah cukup lama, tapi kita tidak mempraktikannya, jadi kan sia-sia saja. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengempu serta teman-teman karena sudah mengikuti presentasi ini dari awal hingga akhir. Dan saya mewakili rekan-rekan saya meminta maaf bila mana saat presentasi berlangsung dapat tindakan maupun perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja yang sekiranya menyinggung perasaan kalian. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.